Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eva Komaria. Saya mengajar di SNPN 1 Negeri Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saya juga tercatat sebagai mahasiswi program PPG Daljab tahun 2021 angkatan keempat di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran PPL di sekolah tempat saya mengajar dengan materi interaksi antara negara-negara ASEAN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran dari materi yang berikutnya. Sebelum Bu Guru lanjutkan ke materi hari ini, untuk lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin membantu Bu Guru memimpin doa? Ya, Halif silakan. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Halif sudah membantu Bu Guru untuk memimpin doa. Untuk kehadiran hari ini, anak-anak sudah masuk semua belum? Sudah ya? Ya. Bagus, artinya nggak ada yang sakit, izin atau apa ya? Nggak ada. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini masih terkait dengan materi minggu kemarin. Kira-kira anak-anak masih semangat tidak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Harus semangat, karena ilmu itu adalah jendela dunia. Oke. Kemudian silahkan anak-anak sekarang mengeluarkan buku paket, buku tulis, alat tulis, karena nanti mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dicatat. Silahkan dikeluarkan. Sudah ya. Anak-anak masih ingat materi minggu kemarin tentang apa? Tentang ASEAN, Bu. Ya, iya betul, tentang ASEAN. Ada yang masih ingat berapa jumlah anggota negara ASEAN? Ada 10. Ada 10, ya, pinter sekali anak-anak ya. Jadi anggota ASEAN itu ada 10. 10. Dulu tanya lagi, satu lagi. Siapa saja sih anggota ASEAN itu? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Ya, betul sekali. Bagus. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak setelah melakukan pembelajaran model problem based learning diharapkan mampu, satu, mengidentifikasi faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN dengan baik. Yang ketiga, menganalisis bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dengan benar. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi antar negara-negara ASEAN dengan sangat baik. Kemudian itu tujuannya. Nah, penilaiannya, Bu Guru dalam pembelajaran hari ini akan melakukan 3 bentuk penilaian. 1, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Keterampilannya seperti apa yang Bu Guru nilai? Waktu kalian diskusi, misalnya siapa yang sering bertanya, kemudian siapa yang menyampaikan pendapat. Nah, kemudian siapa juga yang sering menjawab pertanyaan dari teman-temannya, kekompakan, itu juga Bu Guru nilai nanti ya ketika waktu diskusi. Makanya kalian harus aktif, harus berlomba untuk mendapatkan nilai yang baik dalam diskusi. Yang berani maju ke depan untuk presentasi akan Bu Guru nilai juga. Paham sampai di sini? Oke, lanjutkan untuk penilaian.
Ya, materi hari ini ada 3 pada intinya, yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN, yang kedua faktor penghambatnya, kemudian yang ketiga bentuk-bentuk kerja sama. Nah, sekarang anak-anak punya tugas mengamati gambar yang guru tampilkan di depan. Gambar 1, kira-kira gambar apa ini? Berjabat tangan. Berjabat tangan. Ada yang lain lagi? Sebuah perjanjian antar pemimpin negara ASEAN. Iya, betul. Berjabat tangan juga betul. Kemudian di belakangnya ada gambar apa itu? Ada lambang negara. Lambang negara ASEAN. Ya, teman kalian tadi mengatakan bahwa itu ada gambar orang berjabat tangan yang menggambarkan perjanjian antar negara ASEAN. Bagus sekali jawabannya. Gambar kedua. Nah, apa ini? Apa ini anak-anak? Ini pegunungan. Gambar pegunungan, gambar sawah. Betul. Terus ada lagi gambar apa itu? Berikutnya mungkin. Nah, ini apa? Gambar apa ini? Negara ASEAN. Gambar negara ASEAN. Ada lagi? Posisi silang. Posisi silang. Ya, betul. Berikutnya, gambar 4. Apa ini anak laki-laki mesti tahu ini gambar apa ini? PUBG mungkin. Ya, gambar apa ya? Ya, gambar apa ini? Perang atau konflik. Ya. Apa kalau di film di televisi itu film apa yang benar-benar? Gambar ke-6. Apa itu? Seni tari. Betul Indra, itu adalah gambar seni tari, seni budaya juga boleh. Berikutnya, kira-kira apa ya yang bisa kalian simpulkan, kalian rumuskan dari gambar-gambar tadi? Kalian mencari rumusan permasalahannya. Nah, dengan cara apa kalian bisa merumuskan permasalahan? Tadi ada gambar anak sekolah, dikaitkan dengan interaksi gambar apa ya? Apa hubungannya? Nah, itu yang kita cari nanti lewat kerja kelompok atau diskusi kelompok. Berikutnya, silakan anak-anak membagi kelompok menjadi 4. Silakan menjadi kelompok. Selesai semua ya? Silakan Bu Guru tunjuk kelompok 1 lebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan Indra yang mewakili. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan rumusan permasalahan yang diketahui, yaitu faktor pendorong dan penghambat interaksi ASEAN. A. Faktor pendorong. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. B. Faktor penghambat. 1. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi dapat menjadi faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara, tetapi faktor saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama antar negara. Beri aplaus yang dulu untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali apa yang dipresentasikan teman kalian tadi. Itu adalah tentang faktor pendorong, faktor penghambat,
kerjasama atau interaksi antar negara-negara ASEAN. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, guru persilakan. Oke, kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2, ya silakan Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan rumusan permasalahan yang ditemukan dalam bidang politik dan keamanan. 1. ZOPAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral, adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar. Dalam bentuk tindakan menahan diri secara tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun kemungkinan keterlibatan negara-negara itu dalam penanganan masalah. Yang kedua, TAC atau TAC. Nah, TAC ini juga disebut dengan Traktat Persahabatan dan Kerjasama, merupakan sebuah traktat perjanjian persahabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Paham ya anak-anak ya? Paham. Kita lanjut kelompok berikutnya, kelompok 3. Siapa ini? Kelompok 3. Baik, kelompok 3. Kelompok 3 sudah menyampaikan salah satunya kita kalau rajin sekolah, rajin belajar, bisa mendapatkan beasiswa untuk kemudian sekolah ke luar negeri. Sebelum yang terakhir ini anak-anak saya lihat sudah tidak bersemangat. Guru punya teknik untuk kalian bisa konsentrasi lagi. Kalau guru bilang hidung, kalian harus tunjukkan ya. Mata. Paham? Paham. Pipi, tunjukkan ke guru. 1, 2, 3. Pipi. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Dahi. Negara ASEAN. Dari hasil diskusi kelompok 1 kalau sampai dengan kelompok yang terakhir, kelompok 4, mungkin ada yang mau menyimpulkan atau membuat kesimpulan? Ya silakan. Maju ya. Saya ingin menambahkan kesimpulan. Kerja sama ASEAN adalah bentuk hubungan interaksi antara negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai suatu persetujuan yang menguntungkan semua negara yang terlibat. Ya, terima kasih Vicky. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Vicky. Siapa ada lagi yang mau menambahkan? Saya bagus sekali yang mau disimpulkan. Kemudian yang kedua, tadi waktu kalian diskusi ada satu bidang yang belum kita bahas. Bidang apa kira-kira? Sosial sudah, budaya sudah, pendidikan sudah, politik keamanan sudah. Apa ya? Padahal ini hampir setiap hari ada di sekitar kita. Dalam bidang ekonomi itu masih belum kita bahas. Itu menjadi PR untuk di rumah ya. Selain soal-soal yang Bu Guru suruh kerjakan tadi di buku paket, kalian juga mempelajari pertemuan berikutnya tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Dan yang kedua, bagaimana upayanya? Upaya untuk meningkatkan kerjasama di wilayah ASEAN. Nah, ada pertanyaan? Bingung atau paham? Paham. Ya, anak-anak nanti sesampai di rumah jangan lupa tetap harus bisa membagi waktu ya antara belajar, membantu orang tua, dan yang penting jangan meninggalkan ibadah. Ibadah itu nomor 1. Karena kalian kalau sudah rajin ibadahnya, belajarnya saya yakin juga akan rajin. Untuk kegiatan penutup, dipimpin doanya tadi sudah perempuan, sekarang guru minta yang laki-laki. Ya, kita doa dimulai. Doa selesai.
selesai. Pribadi salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.